warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat subuh rahimakumullah Masjid Syuhada. Alhamdulillah, puja dan puji selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulut kita, tentunya juga dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan di muka bumi. Tentu dengan diciptakannya kita di muka bumi ini tidak dengan sia-sia. Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat yang luar biasa, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk Islam. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam, sehingga nikmat-nikmat yang paling besar itu adalah nikmat beriman dan berislam yang dapat kita rasakan pada saat ini, tentunya juga berdasarkan daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun ke sahabat tabi'in sampai kepada para orang-orang terdahulu, para ulama, dan sampai kita pada saat hari ini, sehingga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Karena di Jumat ini juga kita disyariatkan untuk memperbanyak, selain beristighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar, tentu juga kita memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nantinya ketika di yaumil akhir kelak, ketika kita dikumpulkan bersama dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu, kita akan mendapatkan jalur finish awal, yaitu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya untuk mendapatkan syafaat pertolongan daripada Rasulullah SAW adalah dengan cara mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, juga merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat subuh berjamaah ini perintah daripada Allah kepada kita melalui Rasulullah SAW, disampaikan kepada para sahabat sampai kepada kita sekarang ini. Maka ketika kita mengikuti perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka secara otomatis kita akan mengikuti Rasulullah dan akan mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam ibadah mahdhah. Belum lagi dalam ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah hablum minan nas kepada manusia, ini luar biasa, sangat banyak dan sering disampaikan dalam beberapa materi
untuk kita selalu mengikuti bagaimana perilaku-perilaku, adab-adab Rasulullah maupun etika-etika Rasul dalam pergaulan. Bahkan juga kita dianjurkan untuk mengikuti orang-orang terdahulu dari kata-katanya, dari petuah-petuah bijaknya yang dapat kita lihat dari tulisan-tulisan para ulama-ulama terdahulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu buah buku yang kami miliki yang berjudul Fiqhun Nafs, yaitu petuah dan teladan inspiratif dari ulama soleh untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan keimanan diri kita, yang ditulis oleh Dr. Yahya bin Ibrahim, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, di halaman 142, yaitu bab tentang cinta kebaikan untuk orang lain. Beliau mengutip salah satu ulama yang kalau kita cari, saya coba mencari bahwa ulama tersebut lahir di atau berada pada tahun 830-an Masehi, yaitu seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Raji. Seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Raji berkata, yang pertama, perkataan beliau dapat kita jadikan sebagai satu intisar dalam kehidupan kita. Yahya bin Mu'az Ar-Raji berkata, yang pertama, jadikanlah bagian atau hak seorang muslim akan 3 hal. Yang pertama adalah, jika engkau tidak memberikan satu manfaat. Beliau mengatakan, jika engkau tidak memberikan satu manfaat, maka janganlah engkau memberikan mudarat kepadanya. Yang kedua adalah, jika engkau tak mampu membahagiakannya, jika engkau tak mampu membahagiakannya, maka janganlah engkau beri sedih padanya. Yang kedua, ini wasiat beliau. Yang ketiga, kata beliau, jika engkau tak mampu memujinya, maka janganlah engkau mencelaknya. Nah, kita akan jelaskan ketiga hal di sini. Mudahan waktu cukup. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian menyita waktunya. Insya Allah, Allah akan catat kebaikan daripada Bapak dan Ibu duduk selesai melaksanakan sholat subuh sampai nanti pulang. Allah akan catat itu kebaikan yang luar biasa kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah, jika engkau tidak mampu memberikan manfaat, maka janganlah memberikan mudarat. Ada sesuatu, mudarat ini sesuatu yang dapat membahayakannya, Pak. Sesuatu yang dapat mencelakakannya jika kita tidak mampu memberikan manfaat. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la darara wa la dirara. Janganlah, tidak boleh ada bahaya, ya. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Malik. Jamaah yang Allah Taala, Rasulullah mengatakan, la darara wa la dirara. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan orang lain. Apa contohnya, Pak? Sesuatu yang tidak memberikan, apabila kita tidak bisa memberikan manfaat, maka janganlah memberikan mudarat, Pak. Apa contohnya? Kita kadang-kadang, Pak, di dalam mobil itu, dalam mobil angkot, terlepas dari perbedaan apakah ini haram hukumnya, apakah ini makruh, apa itu, Pak? Merokok. Kalau Muhammadiyah jelas itu, Pak, menfatwakan bahwa rokok itu haram.
Tapi kalau ulama lain mengatakan itu makruh. Ya. Terlepas daripada perbedaan kedua hal ini, hukum mengenai rokok tersebut, ketika kita naik angkot kadang-kadang ada orang yang ketika naik angkot itu Pak asik berokok Pak di muka. Nah, berokok. Ada ibu-ibu di belakang sedang membawa anaknya batuk-batuk Pak, yang menandakan bahwa asap tersebut, maka hal tersebut tentu sangat memudaratkan, akan membahayakan orang lain dan juga membahayakan dirinya Pak. Ini salah satu, jika engkau tidak mampu memberikan manfaat maka matikan rokokmu. Di luar daripada perbedaan tadi ya, merokok jelas itu membunuhmu, ada tulisannya itu Pak, gonol itu di jalur 2 itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi contoh yang lain Pak, memberikan sesuatu penjelasan kepada orang lain bahwa itu sifatnya haram. Contoh misalkan ada orang yang datang menjumpai kita, kebetulan di tempat kita itu ada misalkan ya penjual-penjual tuak atau penjual-penjual minuman keras. Ada orang datang kepada kita tanya, Pak, dan kita tahu dia itu muslim, mungkin kita nggak tahu atau mungkin kita tahu orang itu muslim, dia datang kepada kita, Pak, di mana orang jual tuak? Kenapa Pak? Saya mau beli karena ada satu penyakit yang harus saya obati pada diri saya. Kalau enggak itu saya harus minum obat itu. Sakit apa? Sakit-sakit yang hal-hal kecil lah, yang masih ada obat medis. Kita tunjukkan sesuatu yang haram, maka itu kita tidak diperbolehkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Banyak hal-hal yang demikian yang kita lakukan, tapi kita memberikan mudarat kepada orang lain. Contoh lagi misalkan kasus ada orang yang berpenyakit misalkan, datang kita bertemu kepadanya, minimal kita mendoakannya atau membantunya dari segi materi yang kita miliki. Tapi kadang kita bertamu kepada orang yang sakit, mulut ini tidak bisa diam, mulut ini tidak terkontrol akan apa yang kita ucapkan. Tetangga ulun baik itu sakitnya sama kayak pian, sakitnya sudah lama, meninggal Pak besok. Kayak apa kira-kira Pak? Kalau kita yang sakit, kita merasa sedih Pak, maka memberikan mudarat bagi orang yang kita datangi, minimal ketika kita datang memberikan support atau semangat. Tetangga ulun 3 hari Pak, kayak pian ini meninggal sudah. Memberikan mudarat. Maka hal-hal yang seperti ini banyak yang kita lakukan. Makanya kata Yahya bin Mu'az Ar-Raji, jika engkau tidak mampu memberikan manfaat, maka jangan memberinya mudarat. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas ahabbul a'mali ilallahi ta'ala. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Apa itu Pak? Membuat muslim yang lain itu bahagia. Yang kedua kata Rasulullah, au takashifu anhu kurbatan, mengangkat kesusahan orang lain. Maka itu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, membuat bahagia orang lain, mengangkat kesusahan orang lain. Kemudian au tuqdi anhu dainan, membayarkan utangnya. Membayarkan utang Pak. Contoh ulun berutang lawan pian misalkan, ada utang, pian lunaskan, itu salah satu kebaikan. Tapi kan tidak ada utang kita Pak. Atau mungkin ada orang yang berhutang, ketika itu Bapak ada uang lebih, kita ada uang lebih, kita bayarkan hutangnya tanpa dia ketahui. Maka ini sesuatu perbuatan yang sangat luar biasa.
Kemudian au ta'rudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar. Ada orang yang kelaparan, ada orang kemiskinan, menghilangkan rasa lapar. Maka kata Rasulullah, wal an amshiya ma'a akhi fi hajatin. Sungguh kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Artinya Rasulullah mengikuti orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidal Madinah syahron. Lebih aku cintai, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada beritikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani. Ini luar biasa keutamaan jika kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jika engkau tak mampu membahagiakannya, memberikan dia kebahagiaan, maka janganlah engkau berikan kesedihan padanya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan ini merupakan salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Wal Asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah dalam surah Al-Asr ayat 1-3, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya menaati kebenaran, dan sehat menasehati supaya menaati kesabaran. Dan ini merupakan perilaku seorang yang beriman. Ketika dia yang kedua tadi, jika engkau mampu untuk membahagiakannya, maka jangan beri dia kesedihan kepadanya. Membantu orang lain yang miskin, kita bantu, misalkan memberikan bantuan dari kita kepada orang lain, maka ini merupakan bentuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain agar dia tidak merasakan kesedihan. Yang ketiga adalah jika engkau tak mampu memujinya, jika engkau tak mampu untuk memujinya, maka janganlah engkau mencelaknya. Maka ini banyak diantara kita terjadi. Ada orang yang mendapatkan nikmat, kita tidak malah memujinya, kita tidak bersyukur kepada Allah, kita tidak merasa senang dengan seseorang yang mendapatkan nikmat, baik itu nikmat berupa harta, berupa pangkat, jabatan yang diberikan, kita malah mencelaknya kepada orang lain. Padahal jika kita memahami makna alhamdulillah, segala puji milik Allah, maka Allah lah yang patut untuk dipuji. Akan tetapi ketika kita memuji kepada orang lain, itu pantaslah kita memuji juga kepada orang lain. Akan tetapi ulama memberikan batasan agar kita tidak terlalu memberikan pujian kepada orang lain, sehingga ketika kita memberikan pujian kepada orang lain, orang tersebut akan menjadi ujub, orang tersebut akan menjadi riya akan apa yang dia lakukan. Ada orang yang memuji luar biasa, bertunduk-tunduk sedang memuji, bahkan mengeluarkan sesuatu yang tak pantas ketika memuji. Maka hal ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Rasulullah SAW melarang kita, Pak, untuk memuji itu secara berlebihan. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang memuji orang lain, Pak.
Ada seseorang yang memuji orang lain, tentunya memujinya ini yang sangat berlebihan. Di sisi Nabi SAW, beliau bersabda, wailaka qata'ta unuqa sahibika. Apa kata Rasulullah? Celaka kamu telah memenggal leher sahabatmu. Qata'ta unuqa sahibika. Kata Rasulullah lagi, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Mengapa demikian? Orang tersebut memuji secara berlebihan kepada orang tersebut sehingga membunuh orang yang dipuji tadi. Mengapa? Bisa menimbulkan rasa ujub, dapat menimbulkan rasa riya dalam dirinya. Sehingga dalam kehidupan ini, mari kita dalam kehidupan ini kita berlakukan apa yang dipesankan oleh salah satu ulama yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Raji, yang mengatakan, yang pertama tadi, jadikanlah bagian atau hak seorang muslim darimu akan 3 hal. Jika engkau tak mampu memberinya manfaat, maka janganlah engkau memberikannya mudarat. Yang kedua, jika engkau tak mampu membahagiakannya, janganlah engkau beri kesedihan padanya. Jika engkau tak mampu memujinya, maka janganlah engkau mencela dia. Semoga ketiga hal ini, khususnya terhadap diri ulun yang menyampaikan, dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.